8 orang yang dikecam karena menjadi haters BTS dengan xenofobia dan rasisme. BTS adalah band terbesar saat ini, tapi bahkan mereka masih menghadapi diskriminasi dan kebencian. Hanya dalam 1 tahun terakhir saja, BTS telah menjadi sasaran komentar rasis dan xenofobia dari tokoh masyarakat dan sesama selebriti. Berikut adalah 8 orang yang mendapat kecaman karena tidak menghormati grup. Yang pertama, Joe Biden. Tokoh Amerika dan mantan rapper ini menghadapi reaksi keras setelah ia mengaku membenci BTS tanpa alasan tertentu. Saat membahas penghargaan Grammy 2022 di The Joe Biden Podcast, Biden berkata, "Aku benci BTS." Alasan dia, "Aku tidak ingin melihatnya." Biden juga menyebut BTS sebagai grup dari Cina daripada Korea Selatan. "Aku tidak ingin mendengar omong kosong itu. Aku tidak ingin melihat mereka menari. Aku tidak ingin melihat kamu turun dari langit dengan payung kecil. Aku tidak ingin melihat 4 kode datang dari penonton dan kemudian terhubung dengan Voltron untuk melakukan gerakan 98 derajat. Aku tidak ingin melihat semua omong kosong itu. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tahu mereka besar. Aku tahu ini Cina. Aku tidak ingin melihatnya," kata Joe Biden. Tidak mengherankan, komentar panas Biden membuatnya tenggelam dalam air panas dengan penggemar BTS ARMY. Alih-alih meminta maaf, Biden menggandakan dan menepis kemarahan ARMY dan menulis, "Seperti aku diintimidasi dari pendapat musikku, lol, karena aku tidak suka perakitan sabuk pop." Dan dia menulis, "Kenapa lempar setumpuk kartu dengan caraku secara agresif?" Yang kedua, Liam Payne dan Logan Paul. Liam Payne, mantan anggota One Direction, baru-baru ini mendapat kecaman karena diduga meremehkan kesuksesan BTS. Setelah menjadi bintang tamu di episode 328 dari podcast Impulsive, Logan Paul, ia menerima kritik dari pendengar atas komentarnya tentang artis lain, ini termasuk BTS dan mantan rekan satu bandnya Zayn Malik. Lebih jauh, Logan Paul mengklaim bahwa One Direction adalah boyband terbesar sepanjang masa, meremehkan pencapaian band-band besar seperti BTS. "Kamu punya seperti cepat dan global muncul, jadi kamu adalah bagian dari One Direction, mungkin boyband terbesar sepanjang masa dan belum pernah ditiru," kata Logan Paul. Payne mengatakan bahwa grup K-pop telah menghidupkan kembali popularitas boyband dan girlband, tetapi tidak disebutkan namanya. "Ya, aku pikir beberapa band K-pop telah menghidupkan kembali hal itu. Maksudku tentu saja, kami juga punya 5 Seconds of Summer, itu cukup baik," kata Liam Payne. 3. Tucker Carlson. Pada 31 Mei, BTS bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih untuk membahas diskriminasi rasial, kejahatan kebencian anti-Asia, dan banyak lagi. Sementara sebagian besar reaksi terhadap kunjungan BTS positif, tidak semua orang adalah penggemar. Tuan rumah TV Amerika Tucker Carlson mendapat kecaman karena diduga tidak menghormati BTS di acaranya Tucker Carlson Tonight. Hal-hal menjadi sangat buruk bagi Joe Biden, baik yang dihadapi publik maupun internal. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka memecahkan kaca dalam keadaan darurat dan mengundang grup pop Korea untuk berbicara di Gedung Putih hari ini. Ya, jadi kami punya grup pop Korea untuk membahas kejahatan kebencian anti-Asia di Amerika Serikat. Oke, kerja bagus teman-teman, kata Tucker Carlson. Akibatnya, ARMY memanggil Tucker Carlson atas pernyataannya dan menjelaskan pentingnya keterlibatan BTS. 4. Andy Biggs. Tucker Carlson bukan satu-satunya figur publik yang dituduh menaungi kunjungan Gedung Putih BTS. Selama pidato BTS di konferensi pers Gedung Putih, politisi Amerika Andy Biggs men-tweet opini yang menuai kritikan. Dia menuliskan, bertanya-tanya, apakah mereka punya ide tentang bagaimana mengamankan perbatasan kita, menurunkan inflasi, menurunkan harga gas, dan mendapat kembali susu formula bayi di rak kita. Tapi Biggs dengan cepat kalah rasionya, balasannya tak henti-hentinya memanggil politisi keluar. Netizen menunjukkan bahwa dia pada dasarnya meminta sekelompok pria asing untuk menyelesaikan masalah Amerika Serikat yang semuanya harus diselesaikan oleh politisi Amerika daripada bertanya kepada orang lain. Jadi dia secara teknis meminta orang lain untuk melakukan pekerjaannya dan pekerjaan politisi lainnya. 5. Tuan rumah Mi Barrio. Acara TV komedi Chili Mi Barrio menemukan dirinya dalam air panas karena membuat lelucon rasis dan xenofobia tentang BTS. Dalam sebuah drama komedi, anggota BTS dibandingkan dengan diktator Korea Utara Kim Jong-un. Selain itu, para aktor memerankan BTS mengolok-olok bahasa Korea dengan menirunya dengan omong kosong. Fans menggunakan tagar #elrasismo no es comedia
untuk memperhatikan situasi, menyerukan permintaan maaf atas nama BTS. Sebagai balasan, Mibario memposting pesan di akun Instagram mereka dengan mengatakan, "Terima kasih semuanya untuk getaran yang baik. Kami akan terus meningkatkan, belajar, mendengarkan, dan kami akan tetap teguh dalam niat kami menghadirkan kesenangan bagi keluarga. Kami mengumpulkan semua komentar positif dan juga kritik, karena untuk itulah kami berkontribusi sedikit dengan humor dan kesenangan." 6. Moret Hidden. Rapper Iran ini dituduh mencuri logo perisai BTS dan menghina grup tersebut dengan lelucon rasis dan homofobik. Tersembunyi membalas tuduhan plagiarisme dengan story-story Instagram. Setelah menerima gelombang reaksi yang intens dari ARMY, Hidden menghapus postingan Instagram aslinya. 7. Matthias Matussik. Pembawa acara radio Jerman Matthias Matussik dari stasiun radio Bayern 3 membandingkan BTS dengan COVID-19 saat mengudara. Baik ARMY maupun kelompok aksi melawan diskriminasi anti-Asia di Jerman mentweet tentang situasi tersebut yang dibalas dengan sinis oleh Matthias. 8. Jimmy Kimmel. Pembawa acara larut malam Jimmy Kimmel mendapat kecaman lebih dari sekali karena menjadikan BTS sebagai bahan leluconnya. Hanya seminggu setelah membandingkan demam BTS dengan COVID-19, Jimmy diduga menaungi BTS selama monolog pembukaannya tentang varian Omicron. "Kamu tahu, varian ini semua varian yang berbeda, mengingatkanku pada boyband di akhir 90-an dan awal 2000-an. Kamu tahu, kamu punya yang besar seperti Backstreet Boys, NSYNC, dan kemudian bermutasi menjadi U-Town dan 98 Degrees. Dan kami punya Jonas Brothers, Big Time Rush. Mereka terus berpisah ke arah yang berbeda, akhirnya One Direction, dan mereka mengambil bagian-bagiannya dan muncul di seluruh dunia. Sampai akhirnya kita menemukan satu yang sangat menular sehingga menghancurkan semua kehidupan di bumi," kata Jimmy Kimmel. Di Twitter, penggemar menuduh Jimmy melakukan rasisme dan xenofobia dan banyak mengecam komedinya dengan menulis, "Aku tidak mengerti bagaimana lelucon itu dianggap pantas oleh banyak orang ketika Jimmy Kimmel dengan jelas menggambarkan kesejajaran antara sekelompok pria Korea dengan virus yang telah membunuh jutaan orang di seluruh dunia." Yang lain menulis, aman untuk berasumsi bahwa Jimmy merasa sangat puas sekarang dia berhasil membandingkan 875 dengan mutasi virus yang sangat menular sehingga menghancurkan semua kehidupan di bumi. Tanpa benar-benar menyebut mereka dan dengan menyebutkan pilihan boyband barat, dia mungkin merasa pintar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.